kebetulan saya profesinya dokter bedah, jadi banyak masalah-masalah pasien yang saya pikirkan dan itu terbawa dalam sholat, ya. Sehingga dalam sholat sulit sekali sampai mungkin lupa rakaat gitu, Ustaz. Ya. Nah, seandainya begitu mungkin ada kiat-kiat apa yang Ustadz bisa berikan, bagaimana saya bisa khusyuk dalam sholat. Mungkin tadi ceramah Ustadz juga bahwa kita harus memahami bacaan, tapi saya udah mencoba untuk menghafal apa segala, tapi mungkin sulit bagi saya untuk menghafal bacaan-bacaan Al-Quran tersebut. Yang kedua, jika saya lupa ini rakaat itu bagaimana ya, sujud sahwi ya Ustaz ya, ya. Bagaimana tata caranya seandainya kita lupa tentang rakaat tersebut. Dan yang terakhir mengenai pertanyaan yang terakhir tadi mengenai pakaian yang didapat yang haram ya, itu seandainya saya mendapatkan sesuatu yang haram, apa yang harus saya kerjakan? Apakah saya harus buang pakaian tersebut? Apakah saya harus berikan apa gimana? Begitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapat rezeki berupa harta benda tertentu dengan jumlah tertentu. Apa yang pertama kali harus dilakukan dengan harta ini? Turun Quran surah keempat ayat 34. Paling kiri sebelah atas. Infakkan lu untuk keluarga. Jadi pertama keluarga. Jelas? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Jadi Anda cek nih kebutuhan keluarga itu berapa? Dalam sebulan cek berapa. Dapat 80 juta, kebutuhan 40 juta dari keluarga. Masih ada lebih kan? Makanya kelebihan ini sudah Allah ukur. Allah tetapkan nisab namanya. Jadi ada nisab di situ. Setiap ada 85 gram emas dengan nominal sekian, emas itu akan terus naik kan? Sesuai dengan masanya. Masa Nabi mungkin kurang dari 1 juta, naik lagi. Sekarang 1 gram udah 700 ribu. Ya kan? Baik, jadi ini kurang lebih sudah 60 juta ke atas. Maka ketika Anda mendapatkan ini, kata Allah, ini pun silahkan keluarkan zakatnya dulu. Baru keluar zakat. Zakat pun keluar setelah melewati batas ini. Ya 85 pas ke atas keluar zakat. Bahkan ada pendapat di ulama pun, jika zakat ini pun, awas hati-hati, bisa berpengaruh terhadap kebutuhan keluarga yang memang dibutuhkan nilainya segitu, maka ini belum dikeluarkan. Ada pendapat demikian. Jadi ketika kebutuhan keluarga 75 juta misalnya, dibutuhkan betul. Ya, mohon maaf. Kemudian dapatnya 60 juta, ini sudah masuk kategori nisab. Hanya nisab ini pun keluar zakat, itu ditunda setahun. Kalau bertahan, lebihnya ada, kan? Baru kemudian keluar. Ya, ada yang menyebutkan haul di sini. Karena itu, jika kemudian ini masih belum mencukupi, maka ini tidak keluar. Tutupi dulu ini. Di Anda bayangkan, zakat saja yang sifatnya wajib keluar ketika nisab muncul, itu bisa ditunda atau tidak keluar ketika kebutuhan keluarga belum tersalurkan. Kalau sifatnya betul-betul mendesak. Tapi kalau sifatnya asumsi, nih kebutuhan kita misalnya 60 juta nih dalam sebulan, saya dapat 75 juta, ya, atau saya dapat 60 juta pas. Tapi masih asumsi, belum jelas ini, maka rumus cepatnya keluarkan zakat lebih baik. Karena rumusnya ketika Anda keluarkan, Allah berikan 10 kali lipat. 10 kali lipat dari yang dikeluarkan. 10 kali lipat ini jangan dihitung dari uangnya, dari nilainya. Boleh jadi dijaga yang nilai 60 juta ini supaya dia berkurang. Sakit tidak ada. Kebutuhan ini tiba-tiba dibelikan oleh orang lain. Ini yang menjadi gratis. Anak-anak dapat beasiswa. Akhirnya yang 60 juta tinggal 30 juta. Anda masih nyimpan 25 juta. Sudah sampai sini? Oke, nah sekarang kita kembalikan ke umrah. Ustaz, saya dapat rezeki nih. Saya pilih mana? Umrah atau saya penuhi kebutuhan keluarga dulu? Kalau memang ada kebutuhan keluarga yang sangat mendesak yang harus dipenuhi, maka ini yang didahulukan. Ini kemudian diakhirkan. Caranya simpankan untuk tabungan, nabung tapi niatkan betul. Tuliskan tabungannya, cadangannya umrah, jangan diganggu untuk apapun. Bisa, saya dapat rezeki 55 juta.
Kebutuhan keluarga 45 juta. Ini harus saya dahulukan, masih sisa 55 juta. Maka Anda simpan misalnya 10 juta untuk umrah, 5 juta untuk cadangan ke sini. Jelas? Simpan. Dapat lagi, simpan. Dapat lagi, simpan. Sampai terpenuhi, baru berangkat. Kalau sudah dapat 30 juta ini niatnya untuk umrah, berangkatkan umrah. Ya. Tapi kalau cuma asumsi, takut ada kebutuhan, takut ini tidak, dahulukan ibadah. Dahulukan. Untuk haji, kalau sudah ada untuk haji, berangkat haji. Nanti begitu Anda pulang, Allah akan kirimkan rezeki yang baru, yang bisa memenuhi apa yang Anda butuhkan. Insya Allah. Jelas? Ada Baik. lagi? Ada Ustaz, Akhir? masih. Baik. Saya angkat tangan. Sebentar dulu ya, kasihan Pak ya, yang Baik, ibu-ibu silakan. nih ya. Wah ini menarik nih. Untuk perempuan, ya, pakaian yang terbaik untuk sholat di rumah itu seperti apa Ustadz? Quran Apakah surah harus ke-7? Baik. harus berpakaian terbaik atau kita boleh pakai pakaian yang sedang kita kenakan, misalnya daster kemudian ditutupin oleh mukena? Ya, bukan kita, mungkin Anda ya. Ini saya nggak Oh pakai iya daster. Anda, bukan Oke. saya. Kok kita? Kena gue ya. Biasa, it's happening sometimes. Oke. Quran surah ke-7 ayat 31, lihat di ujung ayatnya ya. Dari ayat 26 sebetulnya, 26, 27, 28, 29 sampai ke 31-nya. Di ayat yang terakhir dilarang untuk israf, berlebihan. Ya, wala tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Kalau Anda tarik ke 26, 27 terutamanya, kemudian 28, 29 sampai ke ayat tadi yang saya sampaikan berhubungan dengan masjid. Pertama Allah katakan khudzu zinatakum 'inda kulli masjid. Ketika ada panggilan dari masjid, kenakan pakaian terindahmu. Indah. Indah itu ukurannya pasti sudah kita pahami lah. Ya, ada ukuran moral di situ, ukuran etika. Ya, ibu kondangan pakai daster gitu, indah tidak? Gitu kan? Misal ya. Tapi kalau kita tutup dengan yang lain, tutup ya dan nampak indah, nampak rapi, itu nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Yang penting ada penutup dengan baik, rapi, tampil baik. Misal tadi tutup mukena kan? Tutup mukena, mukenanya rapi, mukena baik, nggak ada masalah. Silakan saja. Sama aja Anda dengan pakai daster, tutup lagi misalnya pakai abaya, pakai macam-macam, berangkat kemudian ke kondangan dan seterusnya. Sepanjang yang bagian dalamnya tertutupi dengan baik. Ya, jadi tutup tampilan luarnya yang rapi, yang bagus. Tapi ada yang sangat menarik. Walibasu taqwa dzalika khair. Dan pakaian ketakwaan itu esensi yang paling bagus. Itu yang terbaik. Apa itu takwa? Takwa itu satu, bebas maksiat. Ya, bebas maksiat. Sehingga diartikan meninggalkan semua yang dilarang. Jangan sampai Anda sholat membawa pakaian haram. Hasil menipu, hasil korupsi, hasil riba. Makanya ada hadis yang sangat panjang di hadis Muslim. Ketika seorang meminta, memohon kepada Allah dan terdengar oleh Nabi. Ya. Thumma dzakara rajula yutilu safara ash'atha aghbara. Kemudian Nabi mengisahkan seorang lelaki yang menempuh perjalanan panjang. Doa orang yang sedang safar cepat dikabulkan. Yamudu yadaihi ila sama, mengangkat tangannya ke langit. Fayaqulu, maka dia berkata, Allahumma ya Rabb, ya Rabb. Jadi tiga yang dia kerjakan. Satu safar, kedua mengangkat tangan, yang ketiga memulai dengan al-asmaul husna. Setiap satu itu cepat mengabulkan doa. Di orang safar 2 kali cepat dikabulkan. Orang mengangkat tangan cepat dikabulkan. Menyebut al-asmaul husna cepat dikabulkan. Jadi harusnya 6 kali orang ini lebih cepat dikabulkan dari doa orang biasa. Tapi apa kata Nabi? Anna yustajabu lidzalik. Bagaimana doanya bisa dikabulkan? Mustahil. Ada orang yang ketika berdoa, Allah bukan gak mau ngabulkan. Jadi balik lagi mental kayak gini nih. Nih, ini ada gelas kan? Bejana kan? Oke, kalau ini nggak ada sekatnya, saya mau masukkan apa aja bisa. Tapi kalau disekat begini, apa yang mau masuk? Gula nggak masuk, garam nggak masuk, spidol nggak masuk, balik mental. Bukan Allah nggak ngasih, mental. Apa yang menutupi sehingga mental jawaban dari Allah itu? Pertama kata Nabi, mat'amu haram karena sumber makanannya haram. Mashrabu haram karena minumannya haram. Malbasu haram karena pakaiannya haram. Wa ghudhiya biharamin, dan perangkat hidupnya haram. Anna yustajabu lidzalik, bagaimana itu bisa dijawab doanya? Karena itu pakaian terbaik bukan persoalan masalah jenisnya. Ya, bukan pada modelnya. Tetap dia menutup aurat dengan baik, tapi pada yang pertama esensinya apakah halal atau haramnya. Jadi indah itu bisa relatif. Indah relatif walaupun jelek itu mutlak. Ya. Makanya ukurannya jelas itu kan. Baik, cari, tapi pertama jauhkan dari nilai hal-hal yang mengundang maksiat yang haram. Kedua, takwa itu berarti kedekatan yang sangat dengan Allah.
Biasanya kalau teman-teman dekat dengan seseorang dan dapat undangan, bukankah akan mengenakan pakaian yang paling baik? Sekarang Anda ingin dekat dengan Allah, maka ketika ingin dekat dengan Allah, cari yang paling bagus, yang paling baik. Maka semakin tinggi kedekatan itu, semakin ada rasa dalam hati. Pasti Anda akan memilih yang paling bagus. Pasti itu. Karena ada rasa dalam jiwa. Terus sudah otomatis. Nah, karena itu, tidak dilarang ketika Anda menutupi dengan mukena, tampil menutup aurat, tapi jika Anda mampu mengerjakan nilai takwa tadi, walibasut taqwa dzalika khair. Pakaian takwa dengan dua model tadi, itu yang paling bagus. Kalau Anda bisa kenakan ini, maka Allah akan turunkan jawaban di Quran yang sangat indah sekali di surah At-Talaq. Ya, surah At-Talaq ayat kedua sampai ketiga. Di akhir ayat kedua, di awal ayat ketiga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Quran surah 65 akhir ayat kedua sampai awal ayat ketiga. Kata Allah, siapa yang mampu meningkatkan takwanya kepada Allah, maka aku akan ringankan persoalan hidupnya. Bukan gak punya masalah. Setiap ada masalah, Allah ringankan. Dia mengalami masalah itu, cuman ringan. Awas ya, ustadz pun bukan gak punya masalah. Banyak. Ini masalah antum semua nih, pertanyaan. Ya, tapi ya kasih ringan gitu. Dan tidak harus jadi ustadz. Dekati Allah, Allah pemilik semua solusi. Dan nanti ketika Anda mengalami persoalan itu, Allah ringankan. Bukan gak dapat masalah, diringankan sehingga ringan tuh. Enak. Oke, saya kira itu. Ya, Allah Ta'ala a'lam. Cukup? Ya, baik. Ya, Oke, yang angkat tangan tadi ya. Ini penutup ya. Juga. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nama saya Bob Andinata. Saya ingin bertanya tentang khusyuk. Khusyuk, oke. Ini salah satu yang sulit ya. Saya pribadi kerjakan dalam sholat. Ya. Kebetulan saya profesinya dokter bedah. Jadi banyak masalah-masalah pasien yang saya pikirkan dan itu terbawa dalam sholat, ya, sehingga dalam sholat sulit sekali sampai mungkin lupa rakaat gitu, Ustaz. Ya, nah seandainya begitu mungkin ada kiat-kiat apa yang Ustaz bisa berikan, bagaimana saya bisa khusyuk dalam sholat. Mungkin tadi ceramah Ustadz juga bahwa kita harus memahami bacaan, tapi saya udah mencoba untuk menghafal apa segala, tapi mungkin sulit bagi saya untuk menghafal bacaan-bacaan Al-Quran tersebut. Yang kedua, jika saya lupa ini rakaat, itu bagaimana ya sujud sahwi ya Ustadz ya. Bagaimana tata caranya seandainya kita lupa tentang rakaat tersebut. Dan yang terakhir mengenai pertanyaan yang terakhir tadi mengenai pakaian yang didapat yang haram, ya itu seandainya saya mendapatkan sesuatu yang haram, apa yang harus saya kerjakan? Apakah saya harus buang pakaian tersebut? Apakah saya harus berikan apa gimana? Begitu. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaan dari Dr. Bob tentang persoalan khusyuk dalam sholat. Memang khusyuk itu masalah yang luas, universal. Tidak tersekat ke dalam profesi dokter bedah saja. Tukang kredit ketika sholat bisa ingat kreditnya. Yang mau arisan bisa ingat tuh, ya ini giliran siapa menangnya. Semua. Karena itu di hadis Nabi menyebutkan umum. Ada dua penyebab orang tidak khusyuk. Pertama, faktor setan. Ada setan khusus menggoda orang sholat. Namanya khanzab. Ada yang menyebut khinzib. Setan tuh banyak jenisnya. Nanti mungkin bagus juga kalau kita belajar fikih setan. Ya, supaya tahu cara menghindarinya. Jadi kan, ya, kita nanti belajar jenis-jenis setan. Ada setan di rumah tangga. Ya, ada di Quran surah kedua ayat 102. Namanya dasim. Ada setan di pasar. Itu yang kalau ke mall pulang-pulang masih ingat tas belum dibeli. Ada banyak. Ya, ada setan di tempat-tempat musik, ada banyak macam-macam. Ya, nah ini kembali ke setan yang goda orang sholat. Nanti saya sampai ke jawabannya. Dia Nabi mengatakan dalam salah satu hadisnya, bima makna idza kabbara, kalau seorang sudah mulai takbir,
Kemudian faqala syaitanu, maka setan sudah mulai berbisik di benaknya. Udhkur kada, udhkur kada. Ingat ini, ingat itu. Itu ke semua. Kalau kita belum takbir, itu biasa Pak. Gak akan ingat tentang bedah, tentang pasien, tentang macam-macam. Tapi ketika Anda mulai takbir, Allahu Akbar, mulai ingat. Gunting tadi letaknya di mana? Ini ada yang belum dibedah, ini ada yang muncul semua. Berarti normal. Normal. Karena setannya betul menggoda. Ya, datang tuh. Baik. Hatta la yash'ural musalli kam rakatan yusalli. Sampai-sampai ada orang salat yang tidak ingat berapa rakaat sedang ia kerjakan itu. Berarti benar kan hadis Nabi nya? Dan kita semua umumnya hampir mengalami itu. Maka apa solusinya? Maka yang pertama sebelum sholat, diminta kita untuk berlindung kepada Allah. Berniat dengan benar, innamal a'malu binniyat. Semua amal bergantung pada niatnya. Maka kalau kita khawatir waswas, fasta'iz billah, minta perlindungan kepada Allah dari godaan setan. Boleh ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ada yang baca An-Nas, ya, qul a'udzu birabbin nas, minta kepada Allah perlindungan. Itu boleh dilakukan. Ini bagian pertama. Dan ulama di sini nggak ada persoalan memohon kepada Allah perlindungan sebelum sholat, karena sholat dibuka dengan takbir secara bacaan, kemudian ditanamkan dengan niat. Yang kedua, ini yang paling penting, Quran surah ke 2 Al-Baqarah ayat 45 sampai 46. Sebelum sholat dibuat persiapan yang matang untuk sholat. Ya, kata Allah di ayat 46-nya, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Di ayat 45, khusyuk itu enggak mudah. Wa innaha lakabiratun. Salat itu enggak mudah illa 'alal khasyin, kecuali bagi orang khusyuk. Siapa orang khusyuk ini? Ternyata khusyuk dimulai sebelum salat. Bukan saat sedang salat. Jadi ada tahapan khusyuk dimulai sebelum salat. Apa persiapannya? Tadi, yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Satu, orang khusyuk itu orang yang merasakan dalam jiwanya akan menghadap kepada Allah. Karena itu ketika akan menghadap kepada Allah, kata Allah, kenakan pakaian yang bagus. Kamu dapat undangan dari orang lain, pakaian bagus. Dapat undangan dari sang pencipta, kenapa pakaian biasa-biasa? Makanya pakaian itu cenderung juga mengondisikan kita untuk bisa nyaman dalam sholat. Silahkan cek, pakai kaos oblong, ya, dengan pakai baju koko, sama-sama sah menutup aurat. Tapi rasanya lain kan? Ya kan? Oke, kemudian yang paling menarik, di ujungnya, wa annahum ilaihi raji'un. Tenang sebentar. Kalau Anda mendengar kalimat raji'un, 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 apa yang terbayang? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, dalam sholat itu ketika kan sholat, kalau ingin khusyuk kata Allah, rasakan mungkin ini sholat terakhir yang Anda kerjakan dalam hidup. Mungkin wafat dalam sujud. Apa yang Anda pikirkan membedah orang kalau Anda wafat sekarang? Apa yang Anda pikirkan tentang gunting, tentang segalanya, tentang selang, tentang infus? Kalau Anda wafat sekarang, apa yang mau Anda kerjakan kata Allah? Percuma pikirkan semuanya. Maka Nabi sering katakan sebelum sholat, sallu sholatan muwadda'. Sholatlah engkau seakan-akan sholat ini jadi perpisahan dalam hidupmu. Ya, sholat, siapkan. Rasakan, mungkin ini sholat terakhir. Makanya panggilannya kan panggilan adzan. Adzan, an-nida, panggilan. Oke, saya ganti namanya. Andi, ada namanya di sini? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, oh ada. Baik, kalau ada saya ganti dulu. Asep, ada? Ada. Ah, pasti nggak ada. Suneo, nggak ada kan? Ah, pasti nggak ada. Suneo dipanggil Allah. Apa artinya? Kita dipanggil tiap hari. Adi dipanggil Allah, Bob dipanggil Allah, Hasan dipanggil Allah, Andi dipanggil Allah. Allahu Akbar, dipanggil kan? Mungkin sholat itu panggilan terakhir dalam hidup kita. Kalau kita sudah merasa itu panggilan terakhir dalam hidup, boleh jadi di situ kita akan mulai merasakan kenikmatan untuk pasrah kepada Allah. Kalau wafat dalam sujud itu. 2. 3. Ada isyarat di Quran surah ke-29 ayat ke-45. Utslu ma uhiya ilaika minal kitab. Sebelum sholat baca dulu, pahami dulu, rasakan dulu semua makna bacaan dan gerakan dalam sholat. Wa aqimis sholah, baru tunaikan sholat dengan sempurna. Jadi ketika kita merasa akan wafat, kita merasakan baca Allahu Akbar, Allah Maha Besar, pikiran menerjemahkan. Hati merasa, ya Allah saya mengatakan kau Maha Besar, tapi dalam hidup saya selalu merasa besar dalam hidup. Pekerjaan saya katakan yang paling besar dalam hidup dan seterusnya. Itu perasaan akan terbawa. Sehingga membantu kita bisa lebih fokus dan nyaman dalam sholat. Jelas sampai di sini? Untuk bagian yang pertama. Karena itu saya sarankan, jangan capek dulu untuk semua dikerjakan. Sepekan ini saya mau belajar takbir dulu.
pahami dulu. Sepekan kemudian saya belajar untuk iftitah. Selanjutnya saya belajar Al-Fatihah sampai sempurna kita. Bahkan ada ulama yang mengatakan ingat sholat saja sudah bagian dari khusyuk. Wah ini 5 menit lagi adzan zuhur nih. Sudah ingat tuh, itu bagian dari khusyuk. Oke, baik. Kemudian yang selanjutnya saya lompat ke bagian terakhir. Yang haram ketika hadir dalam jiwa kita atau kehidupan kita, bagaimana solusinya? Kalau dari pakaian dan sebagainya, ada sebagian yang ekstrem mengatakan buang, ada yang mengatakan bakar. Tapi kalau ada dari manfaat-manfaat bisa digunakan secara sosial, maka jumhur ulama lebih menyarankan arahkan kepada kepentingan sosial. Misal ada harta haram berupa uang misalnya kan didapatkan. Kita tahu ini haram. Walaupun misalnya hukum setempat mengatakan boleh, tapi saya katakan ini haram nih secara agama. Maka Anda ingin bebaskan dari itu, maka kemana kan ini? Maka ulama jumhur mengatakan mayoritas berikan untuk kepentingan sosial, bikin jalan, bikin bangunan, bikin macam-macam yang sifatnya tidak konsumtif, ya bukan dimakan. Jadi jangan berikan pada anak yatim, jangan berikan pada fakir miskin, tidak. Untuk yang sosial sifatnya. Jadi kalau yang tadi misalnya mau diberikan pakaian pada dalam kepentingan sosial, jual berikan untuk kepentingan sosial atau dipakai pada hal-hal yang sifatnya secara sosial bisa digunakan, silahkan, tidak ada masalah untuk di situ. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, teman-teman. Tinggal 3 menit ke zuhur, izin menyampaikan beberapa hal. Pertama, saya tidak bosan mengatakan ini, tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah, jauhi maksiat, belajar dengan baik, belajar dengan guru-guru yang bisa meningkatkan iman kita, ya ilmu kita, tidak harus cukupkan kepada saya. Kalau ada yang benar dari saya silahkan terima amalkan, itu petunjuk dari Allah. Kalau ada yang salah, itu mutlak kesalahan saya. Anda tinggalkan, maafkan saya, dan saya tidak sungkan untuk mengoreksi. Sehingga apa yang Anda dapatkan, kita semua bisa belajar dengan baik. Kemudian yang kedua, insya Allah, Anda boleh catat tanggalnya. Tanggal 18 Rabiul Akhir 1441 Hijrah, bertepatan dengan 15 Desember. Saya ulang ya. 15 Desember. Hari Ahad depan. Ya, depan 2019, tempatnya di Islamic Center di Koja, Jakarta Utara. Kita akan ada momen sangat besar. Ini hanya setahun sekali. Saya undang teman-teman dan alhamdulillah kalau Anda ada waktu, itu ada acara sehari bersama Al-Quran. Di situ akan hadir ahli Quran, kita undang se-Indonesia. Khususnya peserta-peserta karantina yang pernah ikut menghafal Quran 30 juz 30 hari. Nanti di situ ada orang yang hafal Quran 15 hari, 22 hari, 24 hari. Dan kami akan ajarkan di situ cara menghafal Quran di tempat tanpa batas 30 hari 30 juz. Biasanya karantina kita ajarkan metode yang bisa digunakan di rumah, ya di tempat-tempat khusus lain. Kita akan ajarkan di situ. Insya Allah akan hadir juga para ulama-ulama dari luar, dubes-dubes dari negara tetangga juga, negara sahabat, ada tokoh-tokoh yang lain, ahli Quran akan datang. Kemudian, ini yang menarik, nanti ada wisuda untuk para penghafal Quran, yang mereka pun akan memakaikan mahkota kepada kedua orang tuanya. Ya, dari anak kecil sampai nanti ada ibu yang hafal Quran 78 hari dari Jambi. Itu takut naik pesawat, makanya pakai bis ke Lampung. Ternyata di Lampung yang daftar cuma 2 orang, akhirnya ke Bekasi. Dan suaminya mengatakan kalau belum hafal jangan pulang dulu. Ya, sampai hafal selesai, khusus untuk ibu itu nanti yang pakaikan mahkotanya suaminya insya Allah. Nah, dan nanti biasa ketemu dengan ahli-ahli Quran, keluarganya bagaimana. Ada anak kecil, saya belum buka sampai sekarang. Saya nggak mau anak itu diekspos terlalu jauh sehingga kehilangan Qurannya. Ini anak bu, ini hebat bimbingan ibunya. Kita sekarang matangkan di Bekasi, dia ikut kelas dengan saya. Itu dia hafal Quran dengan nomornya, posisinya, temanya, ya sampai juga automatically Quran tak gitu, cepat sekali. Nanti saya tampilkan, saya kenalkan waktu tanggal 15 Desember nanti. Jamnya dari jam 8 pagi sampai menjelang zuhur, setengah 12. Jadi untuk sesi ta'limnya yang saya sampaikan jam 8 sampai sekitar jam 9 setengah 10. Jam 10-nya masuk nanti sesi untuk ada taklim, wisuda, ada juga nanti ulama-ulama yang lain untuk hadir. Itu kemudian yang terakhir, saya mesti minta maaf. Karena ada penyesuaian jadwal untuk tahun depan. Sekali lagi saya mohon maaf sebesar-besarnya, tahun depan itu ada penyesuaian sehingga kesibukannya agak bertambah. Mungkin ini adalah pertemuan kita yang terakhir di tahun ini. Jadi saya mohon maaf sebesar-besarnya, kita bertemu lagi tahun depan.
Ya. Tahun ini, tahun terakhir. Ya, cuma nanti kita sesuaikan. Ini kan terakhir kan tahun ini, ya kan? Bulan depan kan tahun baru kan? Baik. Jadi nanti insya Allah tahun depan kita dudukan lagi. Mudah-mudahan waktunya kita bisa sesuaikan. Saya kira itu saja teman-teman. Kita doakan guru-guru kita, saudara-saudari kita, dan semoga semuanya mendapatkan hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akhiri dengan doa kifaratul majlis. Saya sholat zuhur di sini nanti karena waktunya sudah tiba dan mohon izin langsung pamit. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.